Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, untuk pertama-tama pada video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Ya, indeks IHSG pada hari ini ditutup kembali minus ya, minus 1,34%. Ditutup di level harga 4.854 ya. Di mana investor asing mencatatkan net sell ya sebesar 247 miliar ya, di mana net buy terbesar terjadi di Bank Mandiri ya sebesar 202 miliar. Kemudian ada net buy di BBRI di sebesar 120 miliar ya. Dan sebaliknya untuk penjualan bersih terbesar masih di TLKM ya. Telkom untuk hari kelima beruntun ya. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 234 miliar ya. Dan ini cukup signifikan ya. Karena terlihat asing melakukan penjualannya secara perlahan ya, karena sudah 5 hari net sell ya di Telkom, namun Telkom masih belum break dari support areanya ya di 3040. Nah, untuk IHSG sendiri ya, apabila besok mengingat Dow Future yang pada malam ini minusnya semakin lemah semakin besar ya, sekarang sudah minus 3,4% ya. Nah, ini ada kemungkinan besok IHSG akan dapat lanjut turun ya menuju ke support berikutnya di 4.721 atau di moving average 20-nya ya. Nah, ini kita lihat volumenya memang cenderung semakin turun ya. Dan kemudian dari indikator MACD-nya pun sudah terlihat adanya distribusi jual yang cukup kuat ya. Ini patut kita waspadai ya, karena kenaikan IHSG yang dari minggu-minggu akhir Mei ya sampai dengan awal Juni ini sudah sangat tergolong tinggi ya. Nah, kita waspada nanti apabila penurunannya juga tajam ya. Oke, kita akan melangkah ke segmen berikutnya ya, di mana saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan dapat tergabung ya di dalam suatu grup dan channel Telegram ya, di mana rekan-rekan akan mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan rekomendasi saham ya dengan chart analisa teknikalnya, dan juga dilengkapi dengan trading plan yang meliputi entry level, kemudian level cut loss, dan juga take profitnya di mana ya. Dan juga nanti rekan-rekan juga bisa mendapatkan fasilitas kedua, yaitu bisa merequest chart analisa teknikal saham atau pembahasan analisanya ya. Bagaimana pergerakan saham tersebut, apakah masih bagus atau sudah layak untuk di cut loss ya. Nah, fase ketiga nanti rekan-rekan dapat berdiskusi dan berkonsultasi menanyakan apapun yang berkaitan dengan saham ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh rekomendasi saham yang pernah diberikan ya.
Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama ya. Kita akan pertama melihat saham Bank Mandiri ya, atau BMRI ya. Bank Mandiri pada hari ini melanjutkan koreksinya ya. Turun sebesar 4,5% ya. Ditutup di 4690 ya. Ini terlihat hari ini menguji support di 4590 dan masih dapat bertahan ya. Jadi support ini masih bisa menahan laju koreksi Bank Mandiri ya. Nah, untuk uptrend channelnya terlihat masih sudah di break ini ya. Ya, ini sudah di break ya. Jadi BMRI sudah tidak dalam uptrend kembali, ada kemungkinan dia akan bergerak sideways ya. Atau dia malah masuk ke downtrend ya. Nah, dari volumenya sendiri penurunannya cukup disertai volume besar ya, di mana ini cukup berbahaya ya. Dan kita lihat penurunan ini juga disertai dengan distribusi jual ya, yang kuat ya. Jadi mesti waspada, kalau besok dia close di bawah 4.590, ada kemungkinan BMRI akan turun lagi menuju ke support berikutnya yang ada di 4.150 ya. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan saham kedua ya. Saham kedua kita akan melihat Bank BTPN Syariah ya. Nah, Bank BTP atau BTPS ya. Nah, BTPS hari ini juga sama ya. Dia juga menguji support ya di 2980. Dan untuk uptrendnya terlihat masih bertahan ini ya. Karena bisa kembali rebound ya. Nah, jadi masih oke ya bertahan. Namun besok dengan Dow Future yang minus cukup dalam, ada kemungkinan juga BTPS akan menguji lagi ya supportnya di 2980 ya. Dan apabila close-nya di bawah 2980, ada potensi BTPS untuk lanjut koreksi ya menuju ke support berikutnya yang ada di 2660. Nah, untuk volumenya sendiri 5 hari terakhir BTPS sangat kecil volumenya ya, di mana namun kita lihat dari indikator MACD-nya terlihat distribusi jualnya, tekanan jualnya sudah mulai nampak kuat ya. Nah, ini cukup berbahaya juga ya untuk BTPS ya. Ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke support berikutnya ya. Di 2660. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham HMSP ya. Nah, HMSP ini candle penutupannya sudah di bawah support ya, menembus ya. Dari kemarin dia sudah close di bawah support ya, di 1765 ya. Dan hari ini ditutup di 1685 atau minus 3,7% ya. Dan pergerakannya 2 hari ini sudah berada di bawah MA Moving Average 20-nya. Jadi udah mulai downtrend ya. Ini dapat dilihat dari pembentukan lower high dan lower low ya. Nah, ini gerakan dari HMSP ini sudah masuk ke dalam downtrend ya. Nah, untuk sebelumnya ya, pola sebelumnya ini membentuk dia untuk HMSP ini dia ada pola rising wedge ya. Nah, pola rising wedge ini kurang bagus ya apabila terjadi karena arahnya kemudian berset dia turun ya. Dan untuk volumenya sendiri ya, ini volumenya masih rata-rata ya. Namun dari indikator MACD-nya sudah
di posisi tekanan jual yang kuat ya, atau dead cross posisinya ya. Jadi ada kemungkinan MSP ini lanjut ya untuk menguji support berikutnya di 16.30 ya. Dan terlihat besok ada kemungkinan besar akan diuji ya. Saham berikutnya kita akan melihat saham Kalbe ya. Nah, Kalbe kemarin dia sempat menguji resisten ya di 1500. Namun hari ini terlihat terkoreksi kembali ya. Dan itu mengakibatkan ini MACD-nya yang sudah golden cross ya, mendadak merah kembali ya, atau mencatatkan tekanan jual yang kuat kembali. Nah, kita akan tunggu apakah Kalbe tetap bisa bertahan di atas 1400 ya. Kalau masih bisa bertahan berarti masih ada potensi untuk menguji 1500 kembali ya. Dan untuk polanya sendiri ini terlihat ada pola konsolidasi symmetrical triangle ya untuk Kalbe ya. Ya, kemarin mencoba break ya keluar, namun hari ini terlihat terkoreksi kembali dan mulai masuk ke dalam pola simetrikalnya kembali. Nah, apabila lanjut turun, kemudian dia mencoba ke bawah dulu, baru dia akan mencoba break kembali. Nah, untuk volume sendiri dia masih volumenya kecil ya, jadi masih rawan untuk false break ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Pakuwon ya. Nah, saham Pakuwon hari ini ya, penurunannya tertahan di support 416 ya. Turun dengan tanpa volume ya. Nah, ini cukup bagus ya, ada potensi lebih besar untuk rebound ya. Dan memang hari ini juga dia koreksinya tertahan ya. Nah, untuk garis uptrendnya terlihat masih bertahan di uptrend channelnya ya, untuk Pakuwon ya. Jadi masih cukup oke ya. Tinggal menunggu besok ya, akankah besok dia berhasil bertahan lagi di support ini ya. Kalau dia gagal, ada potensi untuk turun ya ke support di bawahnya ya di 362. Dan kita lihat dari indikator MACD-nya pun tekanan jual juga sudah mulai kuat ya. Nah, ini cukup hati-hati ya. Oke. Nah, saham berikutnya kita akan melihat saham INKP ya. Nah, saham INKP ini bila kita lihat ya hari ini dia juga menguji supportnya ya, yang ada di 547 dan hari ini tampak bisa bertahan ya, dan juga dia sekaligus menguji moving average 20-nya dan berhasil rebound juga. Bila kita lihat volumenya cukup besar ya. Nah, ini INKP ya. Tren konsolidasinya terlihat pergerakannya ya juga membentuk pola konsolidasi rising wedge juga ya. Nah, rising wedge juga ini cukup berbahaya seperti MSP karena rising wedge cenderungnya akan turun ya. Nah, ke support berikutnya ada di 4.900. Dan dari indikator MACD-nya pun juga terlihat kurang bagus ya, tekanan jualnya sangat kuat ya. Jika besok dia INKP close di bawah 5475 dan di bawah moving average 20-nya, ada potensi besar akan dead cross ya untuk INKP. Oke, nah, saham terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini, kita akan melihat saham MDKA ya.
Nah, biasanya MDKA ini akan naik ya, seiring dengan harga emas, dan harga emas biasanya naik ketika IHSG biasanya atau bursa saham terkoreksi. Nah, kita akan tunggu ya apakah untuk kali ini juga berlaku ya. Ini MDKA ada pola symmetrical ya. Symmetrical kecil ya. Hari ini menguji mencoba keluar ya, membreak ya, namun masih gagal ya. Karena volumenya masih kecil. Namun dari indikator MACD-nya sudah mulai terlihat adanya akumulasi jual, akumulasi beli ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Semoga volumenya bisa naik sehingga membantu bisa potensi untuk break ya cukup besar ya, dan untuk menuju ke resistance berikutnya di 1400 yang juga adalah all time high-nya ya. Dan sudah kita tahu untuk harga emas pada malam ini ya masih di kisaran 7.700-an ya, 740, 1730. Kita akan tunggu apabila harga emas bisa break high ya, di atas 17.8, ada kemungkinan MDK pun bisa break dari resistennya di 1400 ya. Nah, sekarang Dow Future masih minus 3% ya, ini cukup parah ya, tambah koreksi di harga minyak ya, minus 7% ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat membantu rekan-rekan mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.